Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini kami akan membahas mengenai ANOVA 2 arah tanpa interaksi dengan studi kasus pengaruh bulan dan jenis paket skincare terhadap total penjualan skincare Giglow pada gerai skincare Budina. Sebelum mulai kepada pembahasan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Utami Dewi dengan NIM 6421367. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Nur Muhammad Ridho dengan NIM 642222803. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. ANOVA atau Analysis of Variance adalah metode statistik untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata dan menguji kemampuan generalisasi data sampel ke populasi. ANOVA 2 arah tanpa interaksi digunakan untuk menganalisis pengaruh dua faktor independen terhadap satu variabel dependen tanpa memperhitungkan interaksi antara faktor-faktor tersebut. Pembahasan selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yang kami lakukan adalah untuk memahami analisis ANOVA 2 arah tanpa interaksi, kemudian mengetahui hipotesis pada ANOVA 2 arah tanpa interaksi, dan yang terakhir menganalisis pengaruh dua faktor independen atau bulan dan jenis paket skincare Giglow terhadap total penjualan pada gerai skincare Budina. Kemudian, manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi total penjualan produk skincare pada gerai Budina. Selanjutnya yaitu ada studi kasus. Skincare merupakan serangkaian produk yang digunakan untuk menjaga kesehatan kulit, memperbaiki masalah kulit, dan meningkatkan penampilan kulit. Produk skincare biasanya dirancang untuk berbagai jenis kulit dan masalah kulit seperti jerawat, penuaan, dan hiperpigmentasi dan kulit kering. Beberapa grade skincare terkadang menjual berbagai jenis skincare dengan banyak kegunaan atau dibuat dengan varian jenis paket yang sesuai kebutuhan jenis kulit, diantaranya seperti yang pertama itu paket Radiance, yang kedua paket Spot Exfoliating, dan yang ketiga itu paket Acne. Di sebuah daerah Cikalong Wetan, tepatnya di Kabupaten Bandung Barat, terdapat sebuah gerai skincare yang terkenal dengan nama Dina Giglow. Gerai ini dikelola oleh seorang wanita bernama Budina. Ia melalui bisnis skincare ini sebagai reseller hingga sekarang dengan tujuan memberikan produk berkualitas tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan perawatan kulit masyarakat setempat. Pada gerai Dina Giglow, mereka juga menawarkan berbagai paket skincare, diantaranya paket Radiance, paket Spot Exfoliating, dan paket Acne. Masing-masing paket dirancang khusus untuk berbagai jenis masalah kulit dan kebutuhan perawatan yang berbeda, seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Produk-produk ini mendapatkan banyak perhatian dikarenakan efektivitas dan harganya yang terjangkau. Bisnis Budina mulai berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan kulit. Setiap bulan, gerai ini mencatat penjualan yang terus meningkat. Berdasarkan cerita tersebut, maka pada penelitian ini dilakukan analisis untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dua faktor independen atau bulan dan jenis skincare Giglow pada gerai Budina terhadap satu variabel dependen atau total penjualan selama 7 bulan dengan menggunakan analisis ANOVA 2 arah tanpa interaksi. Berdasarkan studi kasus, maka dianalisis apakah terdapat pengaruh independen bulan dan jenis paket skincare Giglow terhadap satu variabel dependen atau total penjualan selama 7 bulan pada gerai Budina. Dapat dilihat berdasarkan tabel, jumlah baris pada tabel tersebut sebanyak 7, di mana merupakan periode penjualan skincare Giglow selama 7 bulan. Kemudian pada kolom terdapat 3 kolom yang dimana menunjukkan total penjualan jenis paket skincare Giglow yang meliputi paket Radiance, paket Spot Exfoliating, dan paket Acne. Kemudian total semua baris dengan kolom adalah sebanyak 21. Total penjualan berdasarkan kolom atau total penjualan jenis paket skincare Giglow pada paket Radiance sebanyak 604, kemudian pada paket Spot Exfoliating sebanyak 555, kemudian pada paket Acne sebanyak 758. Kemudian pada bagian baris, total penjualan di bulan ke-1 sebanyak 283, meliputi paket Radiance, paket Spot Exfoliating, dan paket Acne. Kemudian pada bulan kedua sebanyak 257, kemudian bulan ketiga sebanyak 307,
Kemudian pada bulan keempat sebanyak 216, bulan kelima sebanyak 311, kemudian pada bulan keenam sebanyak 318, kemudian pada bulan ketujuh sebanyak 225. Maka dapat diketahui total penjualan keseluruhan 3 paket skincare selama periode 7 bulan adalah 1917 paket skincare yang terjual. Penjelasan selanjutnya yaitu ada formula hipotesis. Yang A, hipotesis ANOVA baris HO sama dengan alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 titik sama dengan alfa I sama dengan 0 atau pengaruh baris 0. Tidak ada pengaruh signifikan dari bulan terhadap total penjualan. Selanjutnya itu ada H1 sama dengan sekurang-kurangnya 1 alfa I tidak sama dengan 0 atau pengaruh baris 0. Setidaknya ada 1 bulan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap total penjualan. Selanjutnya yaitu B, hipotesis ANOVA kolom. HO sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan titik-titik sama dengan BJ sama dengan 0 atau pengaruh kolom 0. Tidak ada pengaruh signifikan dari jenis paket skincare terhadap total penjualan. Selanjutnya itu ada H1 sama dengan sekurang-kurangnya 1 BI tidak sama dengan 0 atau pengaruh kolom 0. Setidaknya ada 1 jenis paket skincare yang memiliki pengaruh signifikan terhadap total penjualan. Selanjutnya menentukan taraf nyata. Yang pertama menentukan dahulu derajat kebebasannya. Yang pertama untuk baris atau bulan, derajat kebebasan sama dengan jumlah bulan tersebut dikurangi 1, yang dimana sudah diketahui bahwa jumlah bulannya itu adalah 7, dikurangi 1 sehingga hasilnya 6. Kemudian untuk kolom atau jenis paket skincare, derajat kebebasan sama dengan jumlah jenis paket skincare dikurangi 1, yang seperti sebelumnya sudah diketahui bahwa untuk kolom atau jenis paket skincare adalah 3, kemudian dikurangi 1 yang hasilnya 2. Kemudian selanjutnya menentukan error. Derajat kebebasan sama dengan jumlah bulan dikurangi 1 dikali jumlah jenis paket dikurangi 1. Jadi sama dengan 7 dikurangi 1 dikali dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 6 dikali 2 hingga hasilnya untuk error adalah 12. Kemudian menentukan F-tabel. Yang pertama, F-tabel untuk baris 6,12 pada taraf nyata 5%. Setelah dicek pada tabel distribusi frekuensi menunjukkan angka 4,00. Kemudian F-tabel untuk kolom. F-tabel untuk kolom 2,12 pada taraf nyata 5%. Setelah dicek tabel distribusi F, hasilnya menunjukkan angka 19,41. Selanjutnya yaitu adalah statistik uji yang digunakan. HO diterima jika F1 lebih kecil daripada F0,05 dalam kurung 6.212 yang dilihat dari titik presentasi distribusi F dengan hasil 4,00. Selanjutnya HO ditolak jika F1 lebih besar dibandingkan F0,05 dalam kurung 6.212 yang dilihat dari titik presentasi distribusi F dengan hasil 4,00. Selanjutnya itu ada HO diterima jika F2 lebih kecil dibandingkan F0,05 dalam kurung 2.212 yang dilihat dari titik presentasi distribusi F dengan hasil 19,41. Selanjutnya itu ada HO ditolak jika F2 lebih besar dibandingkan F0,05 dalam kurung 2.212 yang dilihat dari titik presentasi distribusi F dengan hasil 19,41. Selanjutnya, analisis varians dalam bentuk tabel ANOVA. Yang pertama, menentukan jumlah kuadrat total atau JKT, yang dimana setelah dihitung ternyata hasil JKT-nya adalah 15.196. Selanjutnya, menentukan jumlah kuadrat baris, yang dimana setelah dihitung, JKB-nya adalah minus 98.493. Lalu, menentukan JKK atau jumlah kuadrat kolom. Setelah dihitung, ternyata jumlah kuadrat kolomnya adalah 240.807. Selanjutnya, jumlah kuadrat error. Setelah dihitung, ternyata JKE-nya hasilnya adalah minus 127.118.
Selanjutnya itu ada bentuk tabel analisis varians, terdiri dari sumber variasi, derajat bebas, jumlah kuadrat, rata-rata kuadrat, dan F-fit. Sumber variasi rata-rata baris B dikurang 1, 7 dikurang 1 sama dengan 6, jumlah kuadrat JKB sama dengan minus 98.493.000, rata-rata kuadrat S1 per 2 JKB dibagi DB, S1 per 2 sama dengan minus 98.493.000 dibagi 6 sama dengan minus 16.416. F-hitnya yaitu F1 sama dengan S2 per 1 dibagi S2 per 3. F1 sama dengan minus 16.116.000 per 2 dibagi 10.593.000 per 2. F1 sama dengan 269.485.56 per dibagi 211.649. F1 sama dengan 2,40. Selanjutnya itu ada rata-rata kolom, sumber variasi rata-rata kolom, derajat bebasnya K dikurang 1, 3 dikurang 1 sama dengan 2, jumlah kuadratnya JKK sama dengan 240.807, rata-rata kuadratnya S2 per 2 sama dengan JKK dibagi DB, S2 per 2 sama dengan 240.807 dibagi 2 dengan hasil 120.404.000. Yaitu ada selanjutnya itu ada F-hitnya F2 sama dengan S2 per 2 dibagi S2 per 3. F2 sama dengan 120.807.000 per 2 dibagi 10.593 per 2. F2 sama dengan 14.494.331.249 dibagi 112.211.649. F2 sama dengan 130,06. Selanjutnya itu ada sumber variasi error, derajat bebas K dikurang 1, B dikurang 1, 3 dikurang 1, 7 dikurang 1, 2 dikali 6 sama dengan 12, JKE sama dengan minus 127.118, rata-rata kuadrat S2 per 3 sama dengan JKE dibagi DB, S2 per 3 sama dengan minus 120.118 dibagi 12 sama dengan 10.593. Selanjutnya itu ada sumber variasi total, derajat bebas KB dikurang 1, 3 dikali 7 dikurang 1, 21 dikurang 1 sama dengan 20. Jumlah kuadratnya yaitu JKT sama dengan 15.196.000. Maka, didapat keputusan uji ANOVA untuk baris atau bulan, di mana nilai F hitung untuk baris adalah 2,40, yang dimana keputusannya karena F hitung 2,40 lebih kecil sama dengan dari F tabel atau 4,00, maka HO diterima. Artinya, tidak ada pengaruh signifikan dari bulan terhadap total penjualan. Lalu, untuk kolom atau jenis paket skincare, nilai F hitung untuk kolom adalah 130,06, yang dimana keputusannya adalah karena F hitung 130,06 lebih besar dari F tabel yaitu 19,41, maka HO ditolak. Artinya, ada pengaruh signifikan dari jenis paket skincare terhadap total penjualan. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan, karena F1 sama dengan 2,40 lebih kecil daripada F0,05 dalam kurung 6.212 yang dilihat dari tabel persentase distribusi F dengan hasil 4,00, maka HO diterima. Artinya tidak ada pengaruh signifikan dari bulan terhadap total penjualan. Selanjutnya yaitu B, karena F2 sama dengan 130,06 lebih besar daripada F0,05 dalam kurung 2.212 yang dilihat dari tabel persentase distribusi F dengan hasil 19,41, maka H0 ditolak. Artinya ada pengaruh signifikan dari jenis paket skincare terhadap total penjualan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya, Utami Dewi.
Saran pada penelitian ini, berdasarkan hasil analisis ANOVA 2 arah tanpa interaksi, terlihat bahwa jenis paket skincare memiliki pengaruh signifikan terhadap total penjualan, sedangkan bulan tidak memiliki pengaruh signifikan. Oleh karena itu, disarankan agar Budina lebih fokus pada strategi pemasaran dan promosi untuk paket-paket skincare yang terbukti populer di kalangan konsumen. Meningkatkan promosi seperti memberikan diskon atau bonus pada paket yang paling diminati dapat meningkatkan penjualan secara keseluruhan. Selain itu, penting untuk tetap memonitor tren bulanan meskipun bulan tidak berpengaruh signifikan guna mengidentifikasi peluang promosi musiman yang mungkin dapat meningkatkan penjualan. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan mengenai analisis ANOVA 2 arah tanpa interaksi pada gerai skincare Giglow milik Budina. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.